wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lidiani Agustin Utami, NIM 211210123 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan pendekatan teori konstruktivisme dan humanisme. Yuk kita simak bersama-sama. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir dan mengkonstruksi dalam memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama sehingga didapatkannya suatu penyelesaian yang akurat. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir yang kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia secara sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa materi konstruktivisme merupakan pembelajaran yang lebih mengutamakan pengalaman langsung dan keterlibatan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kita membahas beberapa penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran dan pendidikan. Yang pertama itu, pengetahuan tidak bisa diberikan begitu saja kepada siswa dan diharapkan juga siswa harus secara aktif membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Kemudian teori ini memusatkan pada kesuksesan dalam mengorganisasikan pengalaman mereka, yaitu sebagai siswa kita. Yang ketiga, pengajar berperan sebagai fasilitator atau instruktur yang membantu murid mengkonstruksi konseptual dan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian siswa adalah subjek utama dalam kegiatan penemuan pengetahuan. Yang terakhir, pengajar harus dapat dan menghargai pemikiran siswa yang seringkali siswa menampilkan pendapat yang berbeda bahkan bertentangan dengan pemikiran pengajar. Baik teman-teman, selanjutnya kita beralih ke pembahasan humanisme. Nah, apa sih hakikatnya humanisme ini? Nah, psikologi humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal sebagaimana yang dinyatakan secara tidak langsung oleh tema ini. Psikologi humanisme juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan akan umat manusia. Akhir dari perkembangan pribadi manusia adalah mengaktualisasikan perkembangan pribadi manusia. Jadi, di dalam pembahasan humanisme ini tidak hanya memfokuskan dalam proses belajar mengajar, tapi seorang pendidik juga harus bertanggung jawab dalam memfokuskan prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya, lalu mengembangkan kemampuan tersebut. Kemudian aplikasi teori humanisme dalam pembelajaran. Guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini diterapkan melalui kegiatan diskusi, membahas materi secara berkelompok. Pembelajaran berdasarkan teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, dan lain sebagainya seperti perubahan sikap dan analisis terhadap fenomena sosial. Nah teman-teman, saya kira cukup itu saja yang dapat